Nah, jadi yang saya suka Mas Ganjar, karena Mas Ganjar itu bekerja secara konsepsional. Jadi tidak spontan sesuai dengan saya mau ini terbikin ini, saya mau ini bikin, tapi enggak. Jadi ini problemnya apa dikenali, terus kemudian dicarikan solusinya. Integritas itu apa? Integritas itu ada 4. Yang pertama itu rakyat itu tidak hanya minta duit tok, diberi solusi juga sudah senang. Kayak gitu loh. Ada ide-ide yang dikembangkan macam-macam. Itu yang membuat relasi birokrasi dan masyarakat berubah. Ya dulu. Ya, gitu. Setuju. Ya. Karena kalau ikutin proses harus ke A dulu, harus ke B dulu, harus ke kecamatan dulu, itu akan sangat lama ya. Tapi kalau bisa pimpinan turun ke bawah langsung ngobrol lebih cepat Pak ya. Pak, satu aja Pak dari selain jalan, selain pendidikan, apalagi Pak yang waktu Bapak ikut tuh di Rabu Kamis itu, ketika Pak Ganjar benar-benar berkomunikasi, Bapak bilang ini bupatinya ini, lurahnya ini nih, seminggu ya, itu apa Pak? Waktu itu benar-benar real nyata depan muka Bapak, itu apa yang diselesaikan benar-benar Pak? Ya, problem-problem ya, umpamanya jalan waktu di demo, di demo. Kunjungan pertama nggak lama dari setelah dilantik lah, itu ada jalan yang demo karena jalannya rusak macam-macam. Ya langsung diselesaikan Mas Ganjar itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi ditanya sama publik, siapa yang menjelaskan anggaran kalau ini jalan rusak terus diajukan ke Pemprov itu, siapa yang bisa menjelaskan prosedurnya kayak gitu? Ditanya gitu. Terus ada anak muda yang ngajak saya, Pak, gitu. Kamu apa? Oh, saya mahasiswi, Pak. Itu dia jelaskan. Ya, ini proses harus diajukan dulu, kemudian ada diproses, direncanakan gitu. Yo, jadi kalau mengajukan anggaran ke provinsi itu tidak boleh sekarang saya punya ide besok langsung jadi. Jadi ada prosedurnya. Ini tata kelola pemerintahan. Jadi tidak gitu. Itu pendidikan politik namanya. Pendidikan kepada marga bahwa ini nggak seperti kalau organisasi kita sendiri. Kalau saya punya ide besok langsung jalan gitu. Ini ada prosedur, ada tata caranya, ada SOP-nya harus ditaati. Ini pendidikan birokrasi pada masyarakat tuh. Itulah negara. Negara itu tidak boleh diurus suka-suka kita. Ada aturannya Pak ya. Ada aturannya dan aturannya itu dikontrol di publik. Gitu loh. Jadi nggak boleh suka-suka. Itu penting. Jadi pendidikan politik itu penting sekali. Ya, seperti ada program namanya Ganjar Mengajar, gitu ya. Ganjar Mengajar itu ya pergi ke rata-rata SMA, SMK kayak gitu. Karena itu kan bagian dari provinsi ya, entah provinsi dikelola provinsi SMK, SMA itu. Nah, dia ngajar gitu. Caranya ngajar apa? Jadi tanya, gitu. Umpamanya ditanya, kamu tadi dari rumah ke sini, kamu lihat gambar apa? Gambar apa Pak? Nah itu kan gambar calon-calon itu mulai dari gitu ya, terus diajak diskusi soal apa itu pileg, apa itu diskusi kayak gitu ya. Terus kemudian juga kamu kalau nanti kalau sudah selesai mau jadi apa, pengen apa, dan itu diskusi di konteks kan kayak itu, biar realistis, biar termotivasi, biar gitu ya. Jadi dialog tentang kebangsaan. Jadi pendidikan politik itu dilakukan sejak dini dengan mengerti arti gambar di itu dengan pemilu itu apa, dengan hak itu seperti apa, pemilu umpamanya yang gitu nggak tahu. Umpamanya yang orang tidak tahu adalah pemilu itu sesungguhnya dalam sistem demokrasi adalah instrumennya pemilih, instrumen rakyat dalam memilih untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat itu sendiri. Jadi dia instrumennya pemilih, bukan instrumen calon untuk mendapatkan pemilih. Ini kan banyak yang rancu, yang keliru karena itu instrumennya calon untuk mendapatkan pemilih, sehingga transaksional. Nah kalau itu, masyarakat juga belum tahu, makanya ini harusnya ini instrumen saya. Jadi momentum saya selama 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin saya baik di legislatif maupun di eksekutif yang terbaik bagi kita sendiri. Benar. Ya, yang kita pilih ya itu tanggung jawab kita karena kita melihat sosok yang kita pilih adalah yang kita mau. Untuk meningkatkan kesejahteraan kita, keguyup rukunan keadilan kita bersama gitu. Oleh karena itu kita yang menentukan. Oleh karena itu kita diberi hak demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kita sendiri. Dan Pak Ganjar komunikasi dan melakukan itu kepada masyarakat. Pendidikan luar biasa. Iya. Siapa terbaik yang dipilih dong. Jangan yang tidak terbaik yang dipilih.
Kan begitu, yang berpihak pada kalian. Toh yang punya kalian. Nah, negara itu bukan miliknya orang, milik negara itu milik rakyat. Kalau demokrasi kan negara itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan begitu, ya tak? Sering sudah pada lupa. Karena berpikir ada sekarang stigmanya adalah ya mereka adalah pemimpin, ya udah negara diatur mereka. Tapi sebenarnya enggak kan, sebenarnya rakyat bisa mengatur dengan cara penyampaian yang baik dan benar gitu Pak ya, dengan diatur juga tadi birokrasi yang benar tadi gitu Pak. Ya itu demokrasi. Karena sistem itu kan macam-macam. Ada sistem yang terpusat, ada sistem yang liberal, ada sistem gotong royong, ada macam-macam sistem. Nah, dalam sistem demokrasi itu ya begitu. Jadi ya kalau nggak mau ya diganti sistemnya. Kalau kita pakai sistem demokrasi ya itu kuncinya. Jadi umpamanya sekarang kita itu menganut multi partai system. Nah, kalau multi partai system, partai itu menentukan segala-galanya. Jadi kita harus rela yang menentukan partai politik karena sistemnya itu kita sepakati. Nah, kalau tidak mau diganti dulu sistemnya baru gitu. Tapi kalau kita sepakat dengan multi partai system, partai politik itu sebagai pintu utama dalam merekrutmen pejabat publik dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan. Lalu kan itu harus masuk di sana. Jadi kalau kita mau, ya seorang baik harus masuk partai politik. Kalau nggak masuk, orang yang ya bisa. Ini juga sekaligus menjawab kalau Pak Ganjar adalah tugas partai. Ya nggak sih Pak? Iya. Karena berpikiran orang selama ini kalau memang tidak, maksudnya gini, saya pribadi pun ya Pak ya, ketika mungkin saya tidak atau saya antipati dengan politik, saya berpikir petugas partai berarti akan nurut sama partainya dan tidak akan berpihak sama masyarakat. Nah, tapi Bapak tadi baru menjawab bahwa segala sesuatu ya harus masuk ke partai dulu untuk tapi mendengarkan semua keluh kesah masyarakat, tapi melalui partai tadi itu. Iya, dan sebetulnya memang kita tidak harus berdele-dele berdebat soal istilah. Ya. Enggak, yang paling penting itu perilaku, sikapnya seperti apa. Istilahnya bisa macam-macam. Tapi kalau kelakuannya nggak begitu kan nggak ada gunanya juga gitu. Oh, saya bukan petugas partai, tapi mengabdi pada partai nggak ada gunanya juga gitu loh. Enggak, saya petugas partai tapi kelakuan saya mengabdi pada semua. Seperti tadi dikatakan, mari kita selesaikan program Pak Bibit yang belum selesai sebaik-baiknya. Berarti ini kepentingannya untuk gede, walaupun kader partai, gitu. Jadi tetap itu identitas partai nggak bisa hilang, gitu. Tapi kita jangan terjebak oleh perdebatan istilah. Esensinya kan kelakuannya, bukan istilahnya. Bahwa memang ada konsekuensi itu. Tapi kadang-kadang terlalu berlebihan perdebatan itu. It's okay. Karena dalam demokrasi itu boleh orang berpendapat. Ya. Yang tidak boleh itu pendapatnya maksa orang. Ya, mempengaruhi orang dengan tak paksa. Kalau mempengaruhi orang boleh. Mempengaruhi orang tapi dengan terpaksa ya nggak boleh ya? Ya nggak boleh, dengan maksa itu nggak boleh. Kamu harus begini, kalau nggak saya injak kakinya itu ya nggak boleh. Mempengaruhi kan boleh. Kita kan ngomongnya saya kan mempengaruhi juga gitu loh. Boleh aja, nggak dilarang demokrasi. Tapi ada prinsip-prinsip yang itu negara harus diatur begini. Negara itu ada aturannya. Kita tidak boleh melakukan negara itu suka-suka. Kalau gitu negaranya nggak kuat. Ya nggak ada, untuk apa ada negara? Nah itu prinsip-prinsip yang kita nanti pelan-pelan harus bangun. Karena demokrasi kita itu ya gitu. Pilihan-pilihannya begitu. Makanya keberlanjutan itu penting. Tapi tidak berlanjut itu terus-terus gitu aja, statis. Tapi harus dinamis. Karena tantangan zamannya berubah terus. Dia tantangan zaman teman-teman yang muda ini berbeda. Maka teman-teman yang muda harus kritis. Harus kritis. Kalau nggak kritis nanti nggak mampu menjawab tantangan zaman yang lebih susah. Jadi Mas Ganjar sudah bilang dikasih ruang kritis supaya apa? Karena pengalaman kami, kalau kami dulu tidak kritis, kami tidak punya ide-ide untuk menjawab problem-problem masyarakat ini. Karena dia dulu kritis, kita tahu oh demokrasi itu boleh orang berpendapat, kita nggak apa-apa, kita santai-santai aja. Tapi kalau dulu nggak pernah kritis, dikira nggak boleh demokrasi itu, kamu harus ikut saya gitu. Itu jadi nggak apa-apa. Ya itu kita jadi nggak apa-apa. Karena kita sudah terbiasa, oleh karena itu kritis. Itu dirumus di dunia. Siapapun kader muda itu harus kritis. Kalau nggak kritis dia tidak mampu memajukan kita nanti. Ya, karena dengan kritis itu kita mampu menjawab. Karena orang tua itu selalu
karakternya menjadi konservatif. Oh, sudah gini aja lah, nggak usah berubah, dah ngapain berubah gitu. Ya udah. Maksudnya stabil tapi nggak ngikutin perkembangan zaman, nggak dinamis ya, nggak bisa maju, juga. Nggak maju. Kalau orang tua kan kecenderungannya nggak usah berubah deh, ngapain capek gitu. Tapi anak muda nggak berubah, ya ngapain hidup kayak gitu? Hidup di zaman batu, baunya nggak mau lah. Melakukan itu gitu. Ini membuka ruang. Itu yang paling membuka ruang itu supaya maju semua. Maju yang hari ini dan maju yang besok. Tidak hanya maju hari ini aja, tapi maju yang besok juga kasih ruang juga. Sehingga pendidikan anak-anak juga penting. Karena itu nanti mereka yang mendapat tanggung jawab lebih kompleks persoalannya. Kalau dulu itu kan simpel aja jadi pemimpin itu, karena semua ikut kan, nggak ada ide. Sekarang udah ada YouTube ini, dikasih ini begini, nggak bisa saya cek dulu sini, wah nggak salah gitu jadi nggak bisa lagi pemimpin, nggak bisa lagi suka-suka. Karena ada dulu tuh kalau Pak Lurah masuk bicara ini tadi kejadiannya di sana begini kita iya gitu aja semua, kita nggak tahu karena nggak tahu mau ngeceknya kayak apa gitu. Tapi sekarang Pak Lurah ngomong itu tadi kejadiannya begini, tar dulu Pak Lurah. Oh enggak gitu. Oh gitu banget. Ya kan bisa terus kan bisa dicek. Gitu, saya cerita, saya tadi ketemu Pak Babang di sana, nggak tahu ada peristiwa di sana ada kecelakaan gitu, kan dicek nggak ada kecelakaan. Beritanya nih ya. Hoak gitu deh langsung. Jadi hari ini nggak bisa pemimpin itu hanya sekedar apa yang sih mau, dia harus mengakomodasi banyak pikiran-pikiran, termasuk pikiran-pikiran kritis supaya apa? Supaya mereka nanti bisa mampu menjawab tantangan yang lebih kompleks lagi. Karena yang akan memimpin mereka kan nantinya teman-teman yang muda. Kalau nggak dikasih ruang itu nanti dia yang menjalankan pemerintahan seperti kita ini, nggak maju kita. Yang lain negara lain udah maju, kita nggak maju gitu. Makanya kita dorong. Kalau muda harus kritis. Bahkan berarti ini adalah pemimpin yang menerima atau siap diberikan kritik oleh masyarakatnya, karena memang Pak Ganjar sendiri memberikan ruang untuk ayo kritis, silahkan apa yang mau ingin disampaikan gitu ya. Kita sama-sama berkembang bersama begitu berarti Pak. Ya untuk kebaikan kita semua, tidak hanya hari ini, ke depannya juga gitu loh. Jadi pemimpin harus berpikir tidak hanya hari ini, berpikir masa depan. Kalau hari berpikir ini ya udah hutan itu bati semua, selama itu saya dapat habis itu terserah besok lagi nggak ada. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik juga hari ini. Gitu. Jadi semakin memudahkan kehidupan generasi berikutnya, itu pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik itu kemudian mempersulit generasi berikutnya, ya itu jelek. Gitu. Kalau nggak usah saya pikir, pokoknya ketika saya berkuasa, saya babati hutannya, saya ini semua, pokoknya saya dapat banyak-banyak. Di generasi muda nanti terserah mau banjir, mau bunjur, mau apa, terserah aja. Itu nggak boleh kok. Dia harus berpikir kalau begitu nanti generasi muda itu lebih nyaman lagi, jangan seberat kita. Kalau dulu saya sekolah itu jalan kaki, sekarang anak-anak sekolah naik motor atau naik gitu lebih baik. Itu berarti pemimpin dulu bagus lah, usahanya bagus. Jadi itu udah rumus, kita boleh ngomong apapun, tapi faktanya kehidupannya lebih baik. Dulu kita jalan kaki, sekarang udah pada naik motor. Dulu rumahnya kita dari bambu, dari ini, sekarang udah rumahnya bagus-bagus gitu. Jadi ini ada yang benar. Jadi ini benar gitu loh. Jadi tidak semua salah, benar. Faktanya kita maju. Gitu loh. Jadi ini kita harus objektif. Oke. Masalah kemajuan Pak, program-program Pak Ganjar sendiri, yang saya tahu kan ada salah satunya Pak, itu bantuan rumah untuk orang-orang yang memang berkebutuhan lebih. Dalam arti waktu itu ada programnya Tuku Omah. Tuku lemah itu Omah. Tuku lemah itu Omah. Oleh Omah. Itu salah satu program unggulannya Pak. Selain itu apalagi sih Pak program yang memang sebenarnya itu ada di provinsi, tapi ketika nanti bisa dibawa ke nasional Pak itu? Iya, jadi sebetulnya bukan sekedar memperbaiki rumah, tetapi bagaimana cara rumah itu diperbaiki. Karena pemerintah nggak punya duit, bantuannya paling 15 juta, 20 juta atau berapapun, nggak cukup untuk bikin rumah. Nah, oleh karena itu yang didorong adalah menghidupkan budaya gotong royong lagi, gitu. Jadi nggak cukup. Jadi ini kalau ada rumah jelek, kan sebetulnya tiap hari kita rumah itu kan malu juga orang desa kan, wah rumah ini masih belum jelek kan, kepikiran juga. Nah kalau gitu kita dorong, yuk kita perbaiki rame-rame. Pemerintah hanya memberikan input saja gitu, dorongannya supaya itu, ayo gotong royong hidupkan lagi. Dulu kan membangun rumah di desa itu gotong royong. Oh iya. Itu udah digorong gotong royong. Jadi itu yang didorong.
Terus kemudian begitu itu dikasih uang dari pemerintah sebagai motivasi gitu, masukan gitu. Itu kemudian keluarganya, oh kalau gitu saya nambahi untuk beli gendengnya. Oh nanti ada tangganya, oh saya ngasih bambunya atau gitu loh. Jadi itu yang dihidupkan justru. Bukan sekedar duitnya, kan rumahnya nggak jadi lebih baik kalau hanya 15 juta atau begitu. Tapi dengan begini, dengan gotong royong, aku nyumbang waktu, aku nyumbang bambu, aku nyumbang pasir, aku nyumbang atau apapun. Nah, itu akhirnya jadi, dan itu enak banget. Jadi merasa masyarakat itu jadi bangga. Jadi tidak, kalau ada yang dulu kita ada kasus begitu, tetangganya ada yang memang rumahnya kita mau perbaiki, tapi masyarakatnya nggak mau karena orang ini dia sakit waktu itu, tinggal istrinya saja. Orang ini kritis waktu di kampung, jadi dikenal orang pokoknya suka-suka lah kita gitu. Dan ketika kita mau memperbaiki aja gotong royong nggak ada yang mau. Oh gitu. Ada yang mau nggak gitu. Tapi setelah teman-teman mengadakan pendekatan, diskusi sama Pak RT sama itu, akhirnya mau. Jadi itu. Jadi akhirnya ya tersentuh juga gotong royong. Akhirnya dibangun rumahnya itu bersama-sama. Awalnya ditolak. Nah itu salah satu penting bahwa kita itu hidup bareng lagi, bersama lagi, guyub rukun, begitu dihidupkan kembali. Jadi pembangunan itu namanya pembangunan berkualitas. Jadi tidak merusak budaya kita, tapi menghiburkan budaya lagi. Namanya tidak merusak lingkungan kita, tapi juga memelihara. Jadi pembangunan itu berkualitas. Setuju Pak. Jadi nggak tiba-tiba datang langsung bangun perumahan aja gitu. Nggak begitu ya Pak. Itu boleh juga. Boleh juga. Jadi kita kan di sekarang itu selama tidak melanggar undang-undang, is okay. Selama tidak ikut. Cuman ada banyak model. Itu bukan satu-satunya model. Ada model yang ini kan masih bagus. Ada yang sudah model kedongoran nggak bisa dilakukan. Ya kita kalau sifatnya urgent harus dibikin dulu. Jadi tergantung pada urgensi. Tapi ini bukan berarti umpamanya membangun gotong royongnya di Jawa Tengah berbeda dengan gotong royong di Ternate umpamanya. Kan beda gotong royong. Nah ini harus, kalau Mas Ganjar selalu bilang itu namanya harus asimetris. Jadi itu harus simetris gitu. Jadi polose itu harus asimetris. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, disesuaikan dengan SDM, SDA atau bahan baku dan kearifan lokalnya. Gitu. Itu yang sehingga pembangunan itu dirasakan, ada nyambung dengan masyarakatnya. Itu yang saya lihat, dalam arti dengan penjelasan Bapak sendiri adalah berarti Pak Ganjar itu memang tidak hanya tiba-tiba datang kita akan begini langsung selesai, enggak, tapi ada komunikasi yang dibangun, ada trust yang dibangun, ada yang memang dihormati, sehingga masyarakat akan jauh lebih respect begitu Pak ya. Iya. Itu makanya relasinya jadi masyarakat itu respect terlebih relasi karena tidak datang, bos kamu tak bangunkan gitu, bukan gitu. Tapi di masyarakat ini ada problem apa, solusinya kayak apa gitu. Jadi berorientasi pada solusi, dan solusi itu tidak tunggal gitu loh. Solusi itu disesuaikan ini. Kan tidak harus sehari selesai. Kan kalau nggak bisa selesai ya dengan 2 hari. Kan 2 hari selesai seminggu, kalau seminggu selesai sebulan. Tapi nyerahin solusinya diselesaikan gitu loh. Jadi tidak sekali aja instan gitu langsung. Oh karena mumpung ada bantuan gitu. Jadi nggak ngebikin, maaf ya Pak, manja untuk masyarakatnya gitu aja. Enggak. Dibikin mandiri juga sebenarnya, sama-sama nyelesain masalah gitu kan. Iya. Karena ini harus bersama-sama. Kalau itu kan tergantung nanti. Nah Pak, 10 tahun nih Pak Ganjar sudah memimpin Jawa Tengah kemarin 2 periode ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang membekas banget di Bapak tuh ketika jalan bareng sama Pak Ganjar nih? Saya mau nanya sedikit flashback nih. Sedikit agak, kalau lagunya kasih backsound agak sedih ya gitu ya. Jadi, apa sih Pak yang benar-benar tuh Bapak kan udah cerita banyak nih, sampai Bapak tahu cara birokrasinya, cara komunikasinya, cara kerja Pak Ganjar, cara memimpin Pak Ganjar. Apa hal-hal yang 10 tahun ini kayaknya ini membekas banget nih cara pemimpinannya, dalam arti apa yang buat Bapak tuh cara ini ya, moral dan juga batinnya yang tersambung banget gitu Pak Ganjar. Ya sebetulnya keperpihakannya ya. Keperpihakannya kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya, tapi tanpa anti yang kuat. Jadi menyelesaikan problem tanpa membuat problem baru. Ini ya, itu saya pikir tanpa ada problem baru. Jadi dikonsolidasi. Seperti di Samsat itu umpamanya ketika calonnya dikasih izin, dia bukan lagi calon, dia jadi biro jasa. Jadi misalnya saya adalah seorang, jangan saya deh, sosok lah. Ada satu orang, dia ini biasanya calon Pak gitu.
Dan dia dijadikan atau diberikan kesempatan untuk menjadi biro jasa. Kan dikasih izin kan jadi biro jasa. Iya ya. Nah, jadi biro jasa kan jadi ada name tag-nya, ada seragamnya kan beda. Resmi jadinya. Nah, ya, jadi itu kan sistem yang bagus menurut saya. Ini yang mencari solusi. Jadi mencari solusi, tidak membicarakan problemnya dikenali, tapi langsung carikan solusi. Dan konsisten pada itu. Jadi tidak saya baru karena mau dimiliki masa terus dilakukan tapi segitu selesai enggak. Ya. Jadi kalau dia selesai gitu. Jadi kalau dia ketemu sedang ada program untuk rumah tidak layak, kalau pas jalan lewat ada rumah yang tidak layak unit, langsung dia turun ditarik. Itu sudah ada programnya. Kalau sudah masuk program ya, nanti ini sudah masuk program. Jadi nggak usah itu. Kalau belum masuk program, masukkan. Gitu. Begitu Pak. Iya. Jadi lagi di jalan nih, tiba-tiba ngeliat rumah yang tidak layak unit. Iya. Pak Ganjar minta berhenti. Langsung berhenti. Turun lihat. Iya, ditanya. Terus saya ditanya, ini sudah masuk program belum? Iya. Kalau belum masuk, masukin. Dan langsung biasanya. Langsung dikontrol lagi, nanti datang lagi begitu diperbaiki gitu. Jadi ini menurut saya yang tidak gampang. Dan saya suka sama Mas Ganjar karena itu. Jadi dia berorientasi mengenali problemnya dengan tepat dan kemudian nyari solusinya. Dan solusi itu tidak tunggal, dia bersama-sama. Jadi kalau APBD-nya nggak cukup, ya dia mobilisasi yang lain. Alah CSR lah, apalah, gotong royong lah, apa gitu. Supaya ini yang saya pikir itu yang menurut saya luar biasa. Ya. Ngomongin masalah tadi ada istilah ketika membangun suatu tempat atau berusaha membantu gotong royong gitu ya Pak dengan membangun suatu rumah. Ini kan pasti punya sebuah ada istilah sehingga punya juga perbedaan-perbedaan. Nah perbedaan di Jawa Tengah ini ada nggak sih Pak konflik suku, konflik adat yang sejauh ini yang Pak Ganjar hadapin gitu Pak. Tapi di Jawa Tengah sendiri ada nggak sih Pak konflik suku seperti ini Pak? Sejauh saya tahu enggak ya. Ada ketegangan-ketegangan pasti. Tapi itu cepat diurai. Karena masyarakat Jawa Tengah itu sudah terkondisi bahwa kehidupan antara agama itu rukun. Jadi perbedaan itu satu yang biasa banget. Terus untuk suku dan ras ya sama nggak dibeda-bedakan. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan difasilitasi. Kalau untuk urusan kayak gitu biasanya ke Spanpol ya. Dan itu biasanya memfasilitasi ini kerukunan beragama, kerukunan antar suku, ada mahasiswa dari berbagai provinsi kayak itu difasilitasi, ada kegiatan kebudayaan, kegiatan kulinaris, kegiatan gitu, ada kegiatan-kegiatan yang mengetemukan mereka terus-menerus gitu. Jadi dikondisikan dari awal. Tidak hanya kegiatan tapi juga dibuka ruang untuk diskusi, untuk dialog, ada pelatihan, ada gitu sehingga mindsetnya juga dibuka bahwa kita itu ya sebagai bangsa walaupun di Jawa Tengah tapi bahasa Indonesia ya harus guyub rukun dan itu sejauh ini ya nggak apa-apa. Siapapun ya diberi ruang. Jadi nyaman. Kehidupan antar agama, kehidupan antar itu adem lah. Nah, adem di Jawa Tengah itu sejauh itu karena memang semua pihak berusaha untuk karena karakternya kita kan juga guyub rukun ya. Jadi udah gitu di sana itu lebih mudah untuk mengatur. Tapi kalau nggak dijaga juga nggak bisa. Benar. Kalau tidak ada kegiatan yang disuruh aja, kita harus rukun, ya kan cukup. Nah, harus ada kegiatan, harus ada diskusi, harus ada penjelasan, harus ada informasi, harus ada gitu. Kadang-kadang harus ada apresiasi kayak gitu-gitu. Kalau nggak diapresiasi kan juga bosan juga gitu. Kadang-kadang perlu pengakuan kayak gitu-gitu ya. Ada satu contoh nggak Pak yang benar-benar tuh Pak Ganjar dengan Bapak khususnya ketika berjalan bersama itu benar-benar kayak antar suku ini ada kegiatan apa atau mereka kumpul paguyuban apa gitu Pak, itu ada prestasi apa yang diberikan waktu itu Pak? Ya, ketika waktu ada Papua, ada penembakan di Papua kan badai gitu kan banyak sekali. Nah, Mas Ganjar datang ke asrama teman-teman Papua gitu berdiskusi. Terus kemudian diajak kegiatan bersama-sama, atau yang dari suku-suku lain bersama-sama solidaritas gitu supaya guyub rukun. Jadi bikin kegiatan bersama sama suku-suku lain gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu. Tidak ini karena ini Papua terus kemudian demo terus kemudian enggak.
Ayo kita sama-sama, kita cari solusi bersama, kita bersama dan bikin kegiatan kebudayaan, ada kegiatan olahraga bersama kayak gitu dan kegiatan budaya 2 hari berturut-turut gitu. Tariannya dari macam-macam, pakaiannya macam-macam gitu, dan itu luar biasa. Jadi tidak dipertajam konfliknya, tapi diturunkan dengan membuat kegiatan bersama. Problemnya tetap dicarikan solusinya, tapi tidak dipertajam, tapi didinginkan, diademkan gitu, dengan kegiatan-kegiatan itu. Saya pikir itu yang membuat betul-betul saya itu seperti tadi itu itu indah. Jadi membangun kebersamaan, menyelesaikan problem itu indah, itulah politik. Yang lain juga politik. Jadi ini aliran politik yang boleh ke sana, boleh ke sini. Tapi kalau Mas Ganjar pilihannya bagaimana menjadikan landas politik itu indah. Dan karena itu juga di Jawa Tengah waktu itu, apalagi di Indonesia juga, gotong royong juga jadi penting. Perbedaan karena kita tuh multi etnis, multi agama itu, maka perbedaan itu menjadi yang indah. Jadi perbedaan itu sesuatu yang indah, bukan dipertajam. Perbedaan itu kamu saya lebih baik atau enggak, tapi kebersamaan itu membuat kita lebih kuat, kebersamaan membuat kita lebih maju. Itu Mas Ganjar. Jadi dari penjelasan itu sehingga itu adem. Nah, jadi gitu. Jadi karena dan Mas Ganjar itu kalau dia bicara soal rakyat itu ya lurus ya. Saya sukanya begitu. Dia nggak gini-gini, belok-belok. Kalau bicara soal NKRI ya lurus dia, lurus saja, merah putih ya lurus saja. Itu saya pikir saya senang ya. Karena kalau lurus begitu untuk yang di bawahnya enak. Kita itu tahu. Kalau Mas Ganjar mau belok itu kita dikasih tahu, belok ya, kita siap-siap belok gitu loh. Ya, Kapolda atau seorang pilot juga nggak akan tiba-tiba ngasih tahu dari bandaranya, kita mau muter balik dulu nih, ada batal kan enggak ya, mesti ngasih tahu dulu gitu. Iya, jadi kita tahu. Karena ini bukan kendaraan, tapi ini orangnya banyak sekali. Ya kalau yang ikut hanya 100 orang nggak apa-apa gitu, itu cepet aja. Tapi kalau 35 juta di Jawa Tengah, tiba-tiba harus jadi harus hati-hati didiskusikan ini gimana. Itu kayak jalannya harus lurus. Gimana lurus? Wah nggak bisa Pak, harus belok nyempol jurang mau nggak? Gitu. Jadi komunikasi yang benar dibangunnya dan itu betul, dan itu harus begitu. Jadi tidak ini yang benar begini, yang lain ikut aja nggak bisa. Otoriter gitu Pak ya? Iya nggak bisa. Komunikasi yang benar. Ini enggak, kalau itu maunya gitu enggak. Apa kalian mau masuk jurang? Kalau masuk jurang ya silahkan gitu. Gitu. Oh ya nggak bisa. Karena yang di belakang nggak ngelihat di situ ada jurang gitu loh makanya. Kalau di depan kan tahu, oh di sana ada jurang loh. Ada jurang, tahu. Oh nggak percaya Pak, ya lihat dulu, maju kamu lihat. Segitunya. Pak Ganjar sedetail itu ya Pak ya, melihat. Oh iya. Oh, kalau berdebat, jadi banyak orang yang bikin program ya acak-acakan ya nggak berani ketemu Ganjar, karena harus ditanya detail. Dan ini prinsipnya ini bisa terrealisasikan dan bisa berguna untuk orang banyak nggak? Kalau 2 itu realistis dan bisa berguna orang banyak, dorong pasti. Siapapun yang ngajukan, nggak peduli namanya siapapun yang ngajukan. Itu yang saya suka. Jadi tidak pilih yang dekat orang saya enggak. Jadi bukan saya, enggak, banyak semua orang dikasih tahu. Kita mau mengajukan sesuatu hal yang baik untuk konflik yang baik diterima. Enggak, semua. Kalau masalah semua, berarti ke anak muda bagaimana Pak yang biasa Bapak ikut sehari-hari ini, ke anak muda kayak saya mungkin anak kuliahan atau anak sekolah, komunikasi yang dibangun, cara-cara yang dibangun atau masalah-masalah yang mereka Pak Ganjar khususnya dengan Bapak ini kemarin ikut menyelesaikan itu seperti apa sih Pak? Ya, saya kan umpamanya ada Ganjar Mengajar ya, itu kan. Terus kemudian ada fasilitas co-working space, ada program-program untuk anak-anak milenial kan banyak sekali ya, didorong untuk petani milenial kayak gitu kan, didorong pemuda itu dikasih ruang seluas-luasnya untuk kreativitas, untuk juga kerja di marketplaces, di internet, semua dibuka semua. Terutama Mas Ganjar paling seneng kalau ada anak muda yang kreatif, ada itu dia kasih ruang. Paling seneng dia.
Nah, karena itu masa depan kita dan masa depan kita dan harus kasih ruang seluas-luasnya. Karena kalau generasi muda tidak kasih di ruang yang baik, nanti kita ini tua-tua negara diurus nggak beres, celaka kita. Tapi kalau kita kasih kesiapan sebaik-baiknya, kemudian nanti ketika mereka mengelola negara yang baik, kita orang tua enak, kita menikmati hidup kita gitu. Karena anak-anak muda mengurus negaranya bagus. Kalau ngurus acak-acakan kita tua-tua udah repot gitu. Jadi berarti dikasih nih sebidang tanah nih. Ya tanah ini bisa jadi apa aja, apakah baik atau buruk kalau kita nggak ngarahin, maksudnya dari sepuh-sepuh ngarahin gitu ya Pak ya. Kita harus menyiapkan sebaik-baiknya sehingga mereka nanti bisa mengurus negara ini lebih baik dari kita itu. Ya. Oleh karena itu harus dibuka ruangnya seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Kita tantangan ke depan itu kita nggak tahu, tapi pasti lebih berat daripada hari ini, lebih kompleks. Karena tidak hanya dunia itu lebih semakin kecil. Jadi tantangan kita tidak hanya di Indonesia saja, nanti dunia semakin kecil, pergaulan kita banyak-banyak. Dulu yang bisa pergian ke luar negeri itu tahun saya 87 pertama kali ke Jerman itu ya, wah elit banget. Gitu loh, wow, bisa sekarang itu anaknya siapa ya bisa pakai rusak, bisa. Lu tahun bapak mungkin kayak, wah, bapak luar negeri, wah itu orang kaya itu, hebat itu. Hebat banget ya. Nah, sekarang itu ada anak teman saya itu tuh, ya dia kerja di dalam kamarnya sendiri, terus kerjanya dengan internasional. Kok, ada yang tanya, kamu saat ini kerja apa? Kok nggak pernah keluar di ini? Ini nggak benar, tapi saya sebagai contoh aja ya. Saya bekerja di Bank of America Bude, atau Bank of China, atau Bank of Jerman, atau Bank of begitu. Ya nggak percaya, nggak pernah pakai sepatu, hanya sarungan, pakai itu di kamarnya sendiri, gitu nggak mungkin lagi, enggak. Padahal benar. Padahal dia bekerja di situ juga, dia ngelamar pakai internet, dia dites pakai internet, dia diterima pakai internet, dia bekerja pakai internet, dia digaji pakai internet, dia dipecat juga lewat internet. Itu yang terjadi kan selama ini terjadi. Ya. Walaupun hanya koloran aja di kamarnya sendiri, begini udah bisa. Beda dengan saya nggak mungkin waktu itu. Nah ini bedanya, jadi tantangan lebih banyak. Tapi ruangnya juga terbuka. Dulu kalau zaman saya kalau ditanya kecil mau apa, mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengacara, jadi gitu. Ya. Sekarang jadi YouTuber, jadi desainer, jadi entertain, jadi gitu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan ruangnya terbuka dan gede gajinya gitu. Nanti makanya tugas kita, terutama Pak Ganjar itu yang luar biasa memberi ruang kepada anak-anak itu supaya memanfaatkan isu bonus demografi itu bisa dimaksimalkan. Dan ruangnya tidak hanya Indonesia, dibuka internasional. Oke, baik. Jadi waktu itu memang benar Bapak Ganjar bahkan membuka kerjasama dengan yang internasional khususnya Pak, di beberapa bidang gitu Pak. Iya. Dan bahkan yang teman-teman juga nggak tahu, Mas Ganjar itu sangat mendorong anak-anak disabilitas. Nah, itu gimana Pak, bisa diceritain Pak? Iya, sadar dulu. Jadi diberi ruang juga gitu loh. Yang diberi ruang tidak hanya yang semua diberi ruang, termasuk yang difabel. Termasuk yang dikasih ruang, tidak diperlakukan sebagai difabel, dia perlakukan biasa dikasih ruang, sehingga ya ini ciptaan Tuhan sama. Itu yang saya luar biasa menurut saya. Ya, saya belajar banyak karena gitu banyak belajar saya di Jawa Tengah. Itu ya. Ini sharing yang sangat deep banget buat saya ya, buat teman-teman juga Suara Ganjar, bahwa Bapak sendiri yang benar-benar merasakan, Bapak sendiri yang benar-benar melihat apa yang dilakukan Pak Ganjar selama ini, selama 2 periode kurang lebih 10 tahun berarti Pak ya. Ngomong-ngomong masa tulisan Pak Ganjar dan masa bakti Pak Ganjar selesai kemarin, itu ceritain dong Pak, kan saya nggak di sana, saya cuma di dalam itu gimana Pak suasana di sana kemarin Pak? Ya itu luar biasa karena memang karena tidak terasa itu kan kehidupan di berbagai sektor berubah. Jadi relasi birokrasi dengan publik, kehidupan di masyarakat yang yang adem, yang guyub rukun, yang gitu. Itu suasana yang tidak persaingan secara ketat, tidak itu. Jadi itu nggak terasa. Ternyata ada banyak hal yang berubah di Jawa Tengah dan itu membuat jadem. Nah itu kan ketika perpisahan itu kan tiba-tiba seolah satu putus grek gitu. Jadi semua tahu bahwa tanggal 5 September kemarin Mas Ganjar berakhir, tapi ketika betul perusahaan tuh banyak yang
apa ya? Ya nggak menduga bahwa itu kok perpisahan ya, gitu ya. kok sudah selesai ya gitu ya. Ya terutama juga ketika di publik ada perpisahannya di birokrasi, perusahaan di publik kan udah banyak orang datang ke semua nangis terharu karena wah itu betul-betul, dan itu tidak buat-buat. Karena kalau mereka datang dan Mas Ganjar betul-betul juga dalam betul perpisahan waktu di panggung di depan bunduran itu kalau menurut saya ya enggak itu betul, itu sungguh-sungguh luar biasa, dan menjadi saudara, menjadi satuan, dan betul-betul warga itu mendapatkan bapak betul yang perhatikan anaknya. Ya siapa sih manusia yang sempurna, nggak ada lah, tapi masyarakat tahu bahwa ini bapak yang baik sekali ya, untuk mereka. Baik itu baik untuk mereka, bukan baik untuk kita. Ya, saya pikir itu yang saya rasakan, perpisahan yang bahwa ini bapak. Kadang-kadang ada yang bapak yang baik untuk siapa? Gitu. Ini baik untuk anak-anaknya. Ini saya pikir itu yang luar biasa, dan itu terasa sekali dalam persiapan itu. Rasanya kayak nggak ikhlas gitu Pak. Ya, masyarakat juga ya. Iya, kok sudah selesai gitu. Tapi Mas Ganjar clear. Ini urusannya negara. Ya. Jadi kalau sudah selesai ya selesai. Sudah ada aturannya. Atur gitu ya. Nanti kalau ini kita urus lain lagi. Tapi sekarang itu kita harus taat pada asas negara gitu. Jadi itu hebatnya dia. Jadi nggak terasa ada post-war syndrome, nggak ada. Karena dia biasa tidak, umpamanya yang kecil aja kan. Dulu awalnya dibuka, pintu mobilnya dibukakan, dia nggak mau. Buka sendiri. Jadi supaya tidak tergantung ya. Tapi direspek, tetap semua protokol semua direspek, tapi berusaha untuk tidak tergantung pada orang, mandiri banyak gitu ya. Itu yang saya pikir saya sekarang jadi tahu bahwa itu untuk menjaga supaya nanti tidak drop kalau tidak ada di kekuasaan lagi gitu. Itu saya pikir itu penting, jaga itu. Jadi ketika sebelum selesai itu orang udah persiapan untuk nanti kalau gitu. Saya pikir itu baik sekali perusahaan. Jadi nggak kaget. Dan selalu bilang bahwa kekuasaan itu yang maksudnya kekuasaan seperti waktu di Jogja disebutkan kekuasaan itu amanah. Itu bukan, kalau dicari ya nggak enak. Tapi kalau amanah ya nyaman-nyaman aja. Dan itu karena apa? Karena diberi ruang sama Mas Ganjar untuk belajar. Orang setua saya itu diberi ruang untuk belajar. Berarti yang lain, apalagi untuk anak muda, apalagi untuk muda dikasih ruang luas. Saya yang tua aja dikasih ruang untuk belajar,